Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Putra. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan lingkaran analitik. Baik, yang pertama-tama kita akan mempelajari pendahuluan atau refreshing terkait lingkaran. Mungkin di sini sobat ada yang lupa lingkaran itu apa, dan yang kita pelajari di sini terkait dengan garis singgung pada sebuah lingkaran. Nah, lebih dari 1.000 tahun yang lalu, para ahli matematika biasa memandang garis singgung sebuah lingkaran sebagai sebuah garis yang menyentuh lingkaran hanya di satu titik. Jadi kalau dia di dua titik, artinya dia berpotongan. Kemudian Descartes bahkan mempunyai argumen bahwa pasti ada dua titik potong ketika sebuah garis memotong lingkaran. Jika hanya ada satu titik potong, maka garis itu pastilah garis singgung. Nah, sebenarnya secara visualisasi bisa kita lihat nanti ya, kalau dia sama kayak kita memotong, artinya memotong itu kan kita benar-benar melewati area tersebut. Mulai dari masuk hingga keluar area tersebut, artinya kita sudah memotong, atau kalau bahasa itunya melewati ya. Nah, tetapi kalau hanya menyinggung, artinya kita hanya berada di pinggiran area tersebut atau berada di temboknya saja. Nah, begitu. Sama kayak menyinggung seseorang, kita tidak menyebut secara langsung orangnya gitu ya. Artinya kita tidak masuk ke dalam ranah dia, tapi ya kalau menyebutkan atau memotong istilahnya, kita benar-benar menuju ke orang tersebut. Ya, sehingga mulai dari lingkaran tadi kan kayak ibarat area tadi, kita masuk area tersebut, kemudian kita keluar area tersebut. Nah, kalau dalam lingkaran begitu. Intinya, kalau ada satu titik potong dia bersinggungan, kalau garis tersebut memotong dua titik, artinya garis tersebut berpotongan. Nah, kita pelajari lagi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak atau dalam kurung yakni jari-jari lingkaran. Nah, ini R terhadap sebuah titik tertentu, pusat lingkaran yang digambarkan pada bidang kartesius. Nah, ada beberapa formula. Yang pertama yang harus kita perhatikan, jarak antara dua titik A X1 dan Y1 dan B X2 Y2 dengan koordinat X2 dan Y2 ditentukan oleh J sama dengan, nah, seperti tampil pada layar, X2 kuadrat, X2 dikurang X1, kemudian dipangkatkan dengan 2, dijumlahkan Y2 dikurang Y1, kemudian dipangkatkan dengan 2. Kemudian jarak. Nah, mengapa di sini ada tanda mutlak? Karena jarak itu kan tidak memandang positif atau negatif, karena jarak itu hanya melihat seberapa besar selisih, jadi tidak melihat arahnya. Kalau dia minus atau plus, itu artinya dia melihat arah ya dari di antara titik-titik tersebut ya. Nah, ini rumusnya untuk jarak. Jadi kalau jarak dia tidak memperhatikan minus atau plusnya, sehingga sebaiknya dihilangkan saja dengan tanda mutlak. Kemudian persamaan lingkaran yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di titik pusat ya, atau origin. Oh, ini origin 0,0 dan berjari-jari R. R ini radius ya. Jadi R ini radius berasal dari bahasa Inggris radius, kemudian tersebar luas ya hingga ke modul-modul ke buku-buku sekolah, sehingga disingkat dengan R. Nah, jadi dengan definisi lingkaran tadi didapat bahwa rumus persamaan lingkaran yakni OP ya, O ke titik P. Di mana titik P-nya ini? Titik A jari-jari lingkaran R sama O, kita misalkan OP ya. Nah, R itu sama dengan OP. Nah, setelah kita masukkan OP ini, maka rumus persamaan lingkarannya sebagai berikut: R sama dengan X kuadrat tambah Y. Nah, atau bisa R-nya dikuadratkan, kemudian jadi seperti ini. Nah, ini rumus persamaan lingkaran khusus di titik awal, ya, titik pusat. Ini contohnya. Oke, selanjutnya yang kedua, persamaan lingkaran yang berpusat di pusat dengan pusat sembarang ya A, B dan berjari-jari R.
maka dia rumusnya seperti berikut. X dikurang A, kemudian dikuadratkan, ditambah Y dikurang B kuadrat, dikurang R kuadrat. X itu adalah titik A ya, kemudian AB itu titik pusat, kemudian XY itu titik sembarangnya, koordinat dari titik sembarang tadi. Nah, sedangkan P itu titik pusatnya, ya. R itu jari-jari. Kemudian untuk jaraknya kita tetap sama seperti rumus awal tadi ya. Kalau untuk lingkaran yang sembarang titiknya, untuk jaraknya tetap sama menggunakan rumus titik awal. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi kan tadi itu masih bentuk yang sederhana atau bentuk yang tidak terlalu rumit kan sebenarnya kan banyak sekali bentuk-bentuk persamaan lingkaran. Mungkin ada yang berbentuk akar, mungkin ada yang berbentuk polinom seperti ini. Nah, maka kan dari situ kita dapat menentukan apakah ini persamaan lingkaran atau tidak. Jadi dari sekian banyak rumus-rumus berikut, kayak mana sih cara kita mengkategorikan apakah dia ini termasuk ke dalam persamaan lingkaran atau enggak. Maka dari itu kita buat ke bentuk yang lebih luas atau bentuk umum ya agar dapat dijangkau oleh semua bentuk persamaan gitu kan. Kalau yang bentuk tadi kan hanya tiga variabel, ada X, ada Y, ada R. Itu kan kayak belum kayak masih sempit ranahnya ya, sehingga kita perluas lagi dengan membuat bentuk umumnya. Dengan pusat berikut, ini bentuk umumnya, X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian AX ditambah BY ditambah C, dengan A, B, dan C itu adalah konstanta. Nah, dengan pusat P, nah AB ini didapat dari titik pusat dibagi dua, kemudian begitu juga R, A ataupun B-nya itu dibagi dengan dua. Nah, kemudian posisi titik terhadap lingkaran. Nah, ada tiga kemungkinan posisi suatu titik terhadap lingkaran. Yang pertama, titik tersebut terletak di dalam lingkaran, pada lingkaran, artinya di sekeliling lingkaran tersebut. Maka didapat persamaan untuk titik tersebut. Nah, ini. Kemudian yang kedua, jika titik terletak di dalam lingkaran, artinya dia di dalam area lingkaran, maka kalau titik tersebut disubstitusikan ke persamaan lingkaran, maka persamaannya seperti berikut, ada A, B, dan C itu. A ini bentuk khusus, kemudian B ini bentuk kuadrat gitu ya. Kemudian yang B ini bentuk kuadrat juga, kuadrat sempurna ya. Kemudian yang C ini itu bentuk umum. Begitu juga yang terakhir yang C, yang tiga terletak di luar lingkaran. Maka persamaannya seperti berikut. Atau ketak samaannya seperti berikut ya. Oh iya, kalau dia terletak pada lingkaran, harusnya titik tersebut sama. Oh iya, jika disubstitusikan maka dia akan didapat nol atau sama dengan R ya. Kemudian, jadi untuk mendeteksi suatu titik itu berada di mana, kita bisa memasukkan terlebih dahulu ke persamaan berikut. Ke persamaan lingkaran. Nah, sekarang kita lihat kategorinya tadi. Setelah kita substitusikan variabel-variabel ke variabel ini, maka hasilnya masuk ke yang mana? Kalau dia sama dengan nol, maka dia pada lingkaran ya di keliling lingkaran. Kalau dia kurang dari nol, maka dia di dalam lingkaran. Kalau dia lebih besar dari nol, maka dia di luar lingkaran. Gitu. Selanjutnya jarak titik pada lingkaran. Nah, jarak titik pada lingkaran ini sebenarnya kita bisa menggunakan ilmu pada SMP dulu, garis singgung lingkaran, dalam lingkaran dan luar lingkaran gitu ya. Garis persekutuan dalam lingkaran, persekutuan luar lingkaran nah gitu. Jika titiknya di luar lingkaran, maka jarak terdekatnya seperti berikut rumusnya AB sama dengan AP dikurang PB sama dengan AP dikurang R. Jarak terjauh ya titik A dengan lingkaran AC dengan lingkaran sama dengan AC. Nah, itu titik terjauh, jarak titik terjauh ya. Kalau terdekat ya dari B ke A. Itu tinggal dicari ini AB, ini jarak terdekat. Kalau dicari jarak terjauh ini AC. Kita tinggal memainkan segitiga. Nah, di sini mengapa menggunakan rumus Pitagoras seperti ini? Karena segitiganya ini segitiga siku-siku. Namanya kan juga garis siku. Nah, pasti ada satu jari-jari yang tegak lurus dengan garis siku tersebut. Nah, yang kedua itu ada titik di dalam lingkaran.
Berikut rumusnya. AC sama dengan CP ditambah AP, titik terjauh dan titik terdekatnya, jarak terjauh dan jarak terdekat. Kemudian kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, yang pertama, untuk mengetahui apakah garis tersebut memotong, menyinggung, atau tidak memotong, bisa kita lihat. Yang pertama, diskriminan dari garis tersebut, jika lebih besar dari 0, maka dia memotong garis, maka garis tersebut memotong lingkaran. Kalau dia menyinggung lingkaran, maka syaratnya yakni diskriminan dari persamaan garis tersebut sama dengan 0, dan tidak memotong lingkaran kalau diskriminan dari persamaan garis tersebut kurang dari 0. Oke. Selanjutnya persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Nah, untuk menentukan persamaan suatu garis singgung, kalau dia melalui titik pada lingkaran, artinya titik di sini, nah maka dapat kita buat menggunakan rumus persamaan garis yang melalui satu titik. Nah, atau menggunakan rumus berikut. Nah, persamaan lingkaran beserta persamaan garis singgung. Nah, berikut tabelnya ya. Nah, ini untuk rumusnya jika kita ingin menentukan persamaan garis singgungnya, sehingga tinggal kita substitusikan antara titik lingkaran maupun persamaan lingkaran, dan juga kita substitusikan titik yang dilalui oleh atau titik yang disinggung oleh garis tersebut. Yang kedua, persamaan garis singgung lingkaran melalui suatu titik di luar lingkaran. Nah, langkah-langkah menentukan persamaan garis singgungnya yakni menentukan persamaan garis kutub. Nah, rumus yang digunakan sama dengan rumus mencari PGS lingkaran di atas. Nah, garis kutub itu yang ini ya. Ya yang ini. Nah, kemudian menentukan titik singgung lingkaran, titik Q dan R, kita tentukan titik Q dan R. Kemudian kalau sudah menemukan titik Q dan R, kita tarik garis di sini ya. Yang ketiga yakni menentukan persamaan garis singgung di titik tersebut. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu garis kutub ya. Kemudian yang kedua kita cari titik singgung. Kemudian kalau sudah tahu titik singgungnya, maka kita tinggal menentukan persamaan garis singgung pada titik tersebut, yakni titik Q dan R. Nah, garis QR itu disebut garis polar, AQ dan AR disebut garis singgung lingkaran. Oh ya, garis kutub itu QR-nya ini ya. Nah, kita menentukan garis kutub tadi, tapi kita cari dulu titik potongnya, baru kita bisa tahu titik singgungnya, baru kita bisa tahu garis kutubnya. Jadi garis kutub itu garis yang menghubungkan dua titik singgung. Selanjutnya, persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien tertentu. Nah, kalau dimisalkan garis tersebut hanya diketahui gradien, gimana caranya? Nah, yang perlu kita diketahui ya, kalau ada soal seperti ini, kita hanya membutuhkan persamaan lingkaran antara bentuk khusus, bentuk kuadrat sempurna itu, ataupun bentuk umum. Kemudian yang kedua, kita butuh persamaan garis singgung tersebut ataupun gradiennya gitu. Nah, ini kan dengan gradien 2. Nah, ini kan ada persamaan garis singgungnya, hanya diberikan persamaan garis singgung. Tinggal kita yang mencari gradiennya. Paling tidak itu yang dibutuhkan untuk memecahkan soal berikut. Untuk rumusnya bisa dilihat pada tabel. Baik, ini soal pengayaan. Oke, kita akan membahas beberapa contoh soalnya terlebih dahulu. Nah, kita akan menentukan persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama, L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 dengan gradien 2. Nah, garis yang memiliki gradien 2 menyinggung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Sehingga bagaimana cara kita mencari persamaan garis singgung tersebut? Nah, maka langkah yang pertama kita buat dulu diketahuinya ini.
dengan gradien 2 berarti M sama dengan 2 dan R sama dengan 3. Artinya di sini kita pemodelan sederhana ya untuk matematikanya ini kita buat model sederhana, kemudian oh ini bukan pemodelan tapi menerjemahkan. Kita belum masuk ke pemodelan. Kalau ini hanya menerjemahkan. Jadi yang diketahui dari soal itu apa. Nah, kemudian baru kita masukkan ke rumus. Untuk persamaan garis singgungnya, tinggal kita masukkan. Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Tinggal kita masukkan. Y sama dengan 2X plus minus 3 akar 1 ditambah 2 kuadrat. Nah, kemudian Y sama dengan 2X ditambah plus minus 3 akar 5. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah berikut ini. Dan bisa plus, bisa minus. Kan karena gradiennya 2 gitu. Gradiennya, ya gradiennya itu 2. Nah, mengapa ada 2 garis lurus di sini? Ayo, mengapa ada 2 persamaan garis di sini? Nah, karena kalau kita telusuri lingkaran itu kan seperti ini. Nah, kalau yang diketahui cuma gradiennya saja, artinya ada 2 kemungkinan. Nah, berarti ada garis yang menyinggung dari arah sini, gradiennya sama, dan ada garis juga di sini menyinggung dengan arah yang sama kan? Gradiennya ini gradiennya 2, kemiringannya sama, arahnya sama, ini juga gradiennya juga sama, arahnya sama, kemiringannya sama. Makanya ada 2, ada plus, ada minus tadi. Sehingga ya itu ada 2 kemungkinan kalau hanya gradien yang diketahui. Oke, begitu juga yang B yang sejajar dengan garis. Nah, yang B-nya agak panjang karena kita perlu mencari gradiennya terlebih dahulu. Nah, dari sini kan kita lihat persamaan garis 3X sama 4Y-1 ini. Siapa sih yang bertindak sebagai gradien? Siapa gradiennya? Sehingga kita menggunakan rumus persamaan garis lurus yang melalui ini satu titik ya, karena dia garis singgung. Maka untuk mencari gradiennya kita cukup gunakan min B per A. Ya, benar gak ini? R-nya sama dengan 2, dan G adalah M sama dengan, ya, dia ini min B per A, jadi min 4 per 3. Nah, kemudian baru kita masukkan ke persamaan garisnya. Jadi kan yang dibutuhkan tadi ada B, ada A, kemudian ada M, ya. AB itu titik singgung, kemudian M gradien, sehingga kita masukkan, didapatlah persamaan garis singgungnya sebagai berikut. Nah, yang terakhir kita dengan garis yang tegak lurus dengan garis X tambah 2Y sama dengan 5. Nah, garis yang tegak lurus itu kan ciri khasnya gradiennya itu minus dari gradien yang garis yang tegak lurusnya itu. Nah, diperoleh A, B, dan C. Oke, sekarang kita bisa lingkar dengan, kita analisa dulu yang pertama, kita bedah ini. Apa aja yang dapat kita dapat informasi dari persamaan ini. Nah, ada A, B, dan C, kemudian kita dapat titik pusat lingkarannya 1-3 dengan R atau jari-jarinya yakni akar 5. Nah, ini analisis seputar persamaan garis, ya persamaan lingkarannya. Nah, kemudian dari X tambah 2Y sama dengan 5 diperoleh M-nya atau gradiennya sama dengan min setengah. Sehingga gradien garis yang tegak lurus dengan garis tersebut adalah setengah. Nah, maka M1 dikali M2. Nah, ya maka sama dengan 1. Kalau tegak lurus dia dikali. Maaf, perbaikan sedikit. Kalau untuk mencari gradien yang tegak lurus, itu dia dikalikan dengan kebalikannya gitu. Jadi min setengah dikali 2 gitu. Sehingga sama dengan 1. Kalau gradien yang tegak lurus itu dia saling berkebalikan gitu. Nah, sehingga diperoleh bahwa M2 sama dengan 2. Oh ya, perkalian. Oh benar, benar, maaf, benar. M1 dikali M2 perkaliannya itu akan menghasilkan min 1. Sehingga
M2-nya itu sama dengan 2 atau gradien garis yang tegak lurusnya itu 2. Sehingga kita ungkap di sini siapa garis yang tegak lurusnya ini atau langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Nah, di sini kan sudah tersedia rumusnya, kita sudah dapat M, kemudian sudah dapat juga pusat lingkarannya ini, kemudian jari-jari. Jadi pusat lingkaran atau titiknya, kemudian jari-jari, kemudian gradiennya. Sehingga tinggal kita masukkan ke persamaan garis singgungnya. Sehingga didapat garis singgungnya 2x min y sama dengan 0 atau 2x min y min 10 sama dengan 0. Nah, gitu. Ada dua ya, karena yang diketahui cuma gradiennya. Kalau persamaan garisnya ada titiknya gitu kan, ada titik seperti yang tadi. Eh, nah ini melalui titik pada lingkaran dia hanya ada satu garis singgung karena sudah diketahui tuh titik pastinya berapa. Jadi kan jadi kalau beda dengan gradien tadi, kalau gradien dia bisa banyak itu. Ada dua kemungkinan, Mak. Cuma dua kemungkinan ya. Kalau dia melalui satu titik, ya hanya satu garis yang bisa melalui titik tersebut dengan kemiringan yang ditentukan. Maka cuma ada satu garis ya. Ini yang ini tadi misal. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk materi terkait lingkaran analitik ya kelas 11 SMA. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.